Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Hadis ke-20, tinggalkan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri wasiat ulihmu akan daku. Wahai Rasulullah, nasihati ulun. Lalu baginda Rasulullah bersabda, jangan engkau suka marah. Jangan engkau suka marah. Lelaki itu mengulangi lagi pertanyaan seperti itu beberapa kali. Lain pada itu pang, apalagi wahai Rasulullah. Ujar Nabi, lain pada itu jangan marah. Lain pada itu pang, apalagi wahai Rasulullah, jangan suka marah. Nabi kita mengulang-ulang dengan jawaban yang satu. Mungkin Nabi tahu ini orang pemarah. Jadi amalan yang paling baik adalah jangan pemarah. Dan Nabi SAW terus menjawab, jangan engkau suka marah. Marah itu apa? Bahasa kitanya sarik. Nah, sarik itu kayak apa? Sarik itu ujar para ulama, sauranu damil qalbi wa ghalayanuhu ala inda tawajjuhi makruh. Itu marah. Marah itu artinya menggurak darah di dalam hati ketika datang sesuatu yang kada disenangi. Hati ini menggurak, panas karena ada sesuatu yang kada disenangi. Itu marah. Dan tandanya marah itu tagayyur zahir, berubah zahir. Orang marah itu biasanya mirah mukanya. Nabi kita seringkali diketahui beliau itu marah dengan habang merah muka Nabi. Nabi itu bila sedin marah mirah, sedin putih, jadi kelihatan habang muka Nabi itu. Tandanya marah lagi apa? Ar-ri'adatu fi atrab, menggitir awak. Itu marah juga. Tanda-tandanya itu habang dulu muha. Bila kada kasandangan lagi, ia menggitir awak daripada saking mengguraknya darah di dalam hati itu. Nah, awak menggitir. Tandanya marah lagi kubuhus surah, jahat rupa. Bicaramin orang sarik itu kada bungas lagi. Orang tuh bungas sarik inya kada bungas lagi. Kalau bungas berdahulu sarik pulang maginnya lagi. Ini nang bungas nih sarik ada bungas lagi. Itu tanda marah. Nah, marah ini bukan semuaan marah tercela. Ada marah nang disuruh. Marah nang disuruh itu ngarannya al-ghadab billah. Marah pada Allah. Artinya marah pada jalan Allah. Contohnya kayak apa? Anak kita, nak sembahyang, kainagin sembahyang, kainagin, masarik kita tuh. Nah ini marah fillah, itu disuruh kita marah. Marah yang dipuji itu adalah marah yang disebut mahmud, marah yang terpuji. Izan tuhikat hurumatullah, bila dilanggar kehormatan Allah. Nah itu marah disuruh. Lawan bini, lawan anak, lawan pembantu kita. Nah
Alunya ada melanggar hukum-hukum Allah. Can pada baik kemanya pakai baju itu kada boleh. Sekali-sekali jangan umpamanya. Sekali-sekali kada bapak baju kalau kada boleh. Tak rabitnya bajunya. Nah kayak itu maka. Karena baju itu baju yang diharamkan Tuhan memakai. Baju yang dilarang Allah memakai. Lelaki itu mesti marah. Bila kada marah dapat dosanya. Ar-ridha bil maksiat maksiatun, setuju dengan maksiat walaupun seorang kada manggawi ya maksiat juga karena ketuju. Itu marah nang terpuji. Siapapun bila ada melanggar hukum Allah lalu hati kita ini jadi menggurak, nah itu bagus berpahala itu marah nang berpahala. Adapun marah nang tercela itu adalah marah tercela, marah nang kada urusan lawan Allah Ta'ala, urusan lawan kita pribadi. Nah ini marahnya tercela. Nang kada kakaruan sarik. Ambilan pang banyu di rumah nih. Jadi bini mambilakannya banyu lambat, bini punya sedang menjarang banyunya. Datang matar banyu, kemana cari banyu ke pantai situ kamu cari. Mana orang disuruh mulakan banyu, terlambat menyarik pula. Nah ini sarik nang tercela ngarannya. Ini nang jar Nabi nang lata gedap, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kita bakandaraan atau seringkali kita hendak sarik dengan orang kita yang bersepeda motor atau bermotor, ada orang mus membalap bungo beneran itu ya mendengar kada orangnya kada mendengarnya motor lain. Nah itu orang pemarah ngarannya. Itu nang jan Nabi jangan marah, kada ada hubungannya lawan Allah Ta'ala. Marah itu kita disuruh, marah itu baik bila dilanggar hukum-hukum Allah. Kalau urusan dirinya seorang tak ganggu, marahnya luar biasa. Bila Allah Ta'ala nang diganggu, Allah Ta'ala nang dihina, ini kada marah. Nah ini yang salah luput. Hadis ke-21, jangan mensia-siakan keparduan dan jangan mengerjakan yang haram. An Abi Tha'labah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududa fala ta'taduha wa harrama asya fala tantahikuha wa sakata an asya rahmatan lakum fala tabhasu anha. Rawahu Daraqutni bi isnadin hasan. Artinya daripada Abu Tha'labah radhiyallahu taala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menentukan perkara-perkara yang fardu, sembahyang, puasa, bayar zakat, berbakti kepada orang tua, maka jangan kamu mensia-siakannya. Jangan kamu mensia-siakannya. Arti jangan mensia-siakan keparduan yang dipardukan Allah itu, arti jangan mensia-siakan. Satu artinya tarkuha, meninggalkan, jangan. Yang kedua termasuk jangan menyia-nyiakan itu watahawunuha, merimihkan, bebarang haja. Tuhan nyuruh sembahyang, bebarang aja saya sembahyang. Tuhan nyuruh berzakat, bebarang aja saya berzakat. Nah jangan juga. Yang ketiga pengertian jangan mensia-siakan itu wa ta'khiruha an waqtiha, melambatkan daripada waktunya. Nah, masuk mensia-siakan juga. Jadi bila keparduan itu dipardukan oleh Allah, laksanakan. Jangan mensia-siakan, meninggalkan jangan, memperinting jangan, melambatkan dari waktunya jangan. Dan ia Allah Ta'ala menetapkan batas-batas hukum,
maka jangan kamu melampauinya. Hadda hududa, Allah telah menggariskan hukum-hukum, jangan melampauinya. Arti jangan melampauinya itu, satu, jangan meninggalkannya, jangan menguranginya, jangan melebihinya. Nah, itu artinya ta'taduha. 3 macam artinya: jangan meninggalkan, jangan mengurangi, jangan melebihi. Macam Allah maulah hukum, ujar Tuhan dalam Quran, dalam sunnah Nabi, bagaimana hukumnya orang yang berzina, kan Quran ada. Bagaimana orang hukumnya minum arak, bagaimana hukumnya orang mendakwa orang lain berzina, kan ada dihukumkan oleh Tuhan. Hukum orang yang minum arak itu dipukul 40 kali, dicambuk 40 kali. Orang itu minum arak, nah terbukti minum arak, itu mesti dilaksanakan hukum Allah. Kayak apa Allah menghukumkan? Ujar Tuhan, orang yang terbukti sudah minum arak itu dipukul 40 kali pukulan. Nah, itu undang-undang Allah. Jangan kada dipakai undang-undang itu. Orang-orang atau ini hukum-hukum itu tergantung dengan negara, kada dengan perorangan manusia, kada. Negara-negara yang memakai melaksanakan hukum Allah itu pasti negara itu makmur, pasti. Kenapa satu bangsa satu negara itu susah? Kenapa satu bangsa satu negara ini terjadi permusuhan, perang saudara? Kenapa satu bangsa itu sulit mencari makanan? Kenapa satu bangsa itu sulit mencari bahan bakar? Salah satu penyebabnya adalah di negeri itu kada dilaksanakan hukum Allah. Itu sudah jelas. Di situ kada dipakai hukum Allah. Kalau hukum Allah dipakai di suatu negeri, itu pasti makmur negeri itu. Itu jaminan dari Al-Quran. Orang minum arak, pukul 40 kali. Jangan lebih pada itu, jangan kurang pada itu. Nah, itu artinya. Pencuri, maling, terbukti bahwa dia maling, Allah menghukumkan tatak tangan kanan. Mencuntan pulang, tatak betis kiri. Mencuntan pulang, tatak tangan kiri. Mencuntan pulang, tatak betis kanan. Habis sudah kada ada lagi tuh. Kalau bergerak lagi, tangan betis kada ada lagi. Nah, itu hukum Allah. Nah, jadi hadda hududa fala ta'taduha, Allah sudah mengulahkan hukum, jangan kamu lampaui hukum itu, jangan kamu tinggalkan hukum itu. Kalau ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, kalau ada. Dan ia telah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kamu melanggarnya. Sudah jelas, minum arak, perzinahan dan lain-lain dilarang, jangan dilanggar-langgar itu. Orang yang melanggar hukum Allah pasti akan binasa. Itu sudah nyata. Orang yang melanggar hukum Allah pasti binasa. Emang apabila binasanya itu hanya Tuhan yang tahu. Pasti binasa. Kalau nya kada kembali, kalau nya kada tobat kepada Allah. Dan ia Allah diam, maksudnya kada menjelaskan daripada beberapa perkara karena kasih sayang bagi kamu, bukan karena ia terlupa. Maka jangan kamu mencungkil-cungkil masalah tersebut. Ada yang secara jelas Allah menghalalkan, ada secara jelas Allah mengharamkan, ada yang kada dijelaskan Tuhan.
Nah itu jangan dicari-cari, jangan dicari-cari. Sesuatu yang kada dijelaskan oleh Allah itu berarti boleh, berarti boleh. Nah, ya Tuhan yang kain ini haram, kain ini halal. Nah ada yang kada dijelaskan oleh Tuhan, bukan Tuhan lupa kada, itu Tuhan rahmat, memberi kesayangan, rahmat kepada kita. Artinya yang kada dijelaskan Tuhan itu termasuk boleh, jangan dicari-cari hukumnya. Nah karena mungkin cungki-cungki cari-cari bisa kada boleh jadinya. Allah menyuruh kita belajar hukum, kita pelajari hukum. Allah kada menyuruh kita ini menggali rahasia dalam satu hukum itu kada disuruh Tuhan. Nah, jangan digali-gali hukum Allah itu, karena itu Allah menghukumkan sudah pasti baik. Nah, jadi dan dia Allah diam daripada beberapa perkara karena kasih sayang bagi kamu, bukan karena ia terlupa. Misalnya Tuhan babi haram, kan, anjing haram, ayam halal. Nah ini halal. Ada binatang-binatang yang kada disebutkan halal itu artinya ada perlu dicari-cari lagi hukumnya. Bukan Allah kada ingat menyampaikan itu kada. Nah, yang penting nang disuruh Allah laksanakan dengan baik, nang diulahkan Tuhan hukum jalankan dengan baik, nang dilarang Tuhan jauhi. Itu nang mana kada dijelaskan Tuhan jangan diurusi, itu artinya boleh. Nah kemudian hadis yang ke-22. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وعلمنا علما نافعا وعملنا عملا مقبولا ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله